Oke, Blurers, sebelumnya Don Blur ikut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga mereka diberi kekuatan untuk melewati semua itu dan semoga situasi di sana bisa pulih kembali secepatnya. Dan film ini mungkin bisa mewakili apa yang mereka rasakan pada saat itu, di saat musibah banjir bandang datang secara tiba-tiba. Film ini sendiri sebenarnya kisah nyata yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Setidaknya lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang lainnya dinyatakan menghilang. Dan ini adalah pengalaman pribadi Maria Bennett dan keluarganya yang selamat pada bencana waktu itu. Jadi ceritanya begini guys, Maria Bennett dan keluarganya sedang liburan di ujung tahun, ya bulan apalagi kalau bukan bulan Desember ya kan, dimana anak-anak mereka pada libur sekolah panjang. Padahal tahu sendiri ya, kalau bulan-bulan yang ada bernya kayak September, Oktober, November, dan Desember itu adalah bulan dimana kita selalu basah kuyup karena diguyur hujan. Jadi Maria Bennett dan keluarganya sepakat untuk menghabiskan masa liburan mereka sambil merayakan malam Natal di sebuah pulau yang namanya Koh Lak yang berada di negara Thailand. Turun dari pesawat, mereka langsung dijemput oleh pihak agensi travel perjalanan menuju ke hotel. Sepanjang jalan, mereka melihat barisan pohon kelapa yang kontras dengan warna langit yang biru cerah. Pemandangan seperti inilah yang selalu dirindukan oleh orang bule seperti mereka. Sesampai di tempat yang dituju, seorang pemandu mulai memperkenalkan hotel yang akan dijadikan tempat tinggal mereka. Awalnya Maria sempat komplain karena dia pesannya kamar yang berada di lantai 3 agar bisa melihat view pantai secara langsung. Tapi pihak hotel cepat-cepat minta maaf karena kamar yang dipesan Maria sudah full book. Tapi sebagai bentuk kompensasi, mereka memberikan sebuah villa yang letaknya sangat dekat dengan pantai. Tentu saja Maria tidak menolaknya, karena di villa itu mereka langsung disuguhkan panorama indah pantai Koh Lak yang memukau. Malamnya Henry dan keluarga makan malam bersama sambil merayakan malam Natal. Selesai makan, mereka menghabiskan malam mereka dengan berbaur bersama wisatawan yang lain. Dan gongnya mereka ikut menebarkan ratusan lampion ke udara. Bagi mereka malam itu benar-benar romantis. Pagi harinya Henry dan Maria membangunkan anak-anak mereka. Karena masih suasana Natal, mereka pun melakukan ritual buka hadiah Natal di sana. Dan tentunya mereka sangat bahagia mendapatkan hadiah yang mereka inginkan. Selesai buka hadiah, mereka kembali menikmati keindahan pantai sambil berjemur, main bola hingga berenang. Malam harinya, anak paling tua yang bernama Lukas tidak bisa tidur, jadi dia pun mengungsi ke kamar ibunya. Dia berkata kalau dia ingin melihat bintang di langit malam itu. Tapi karena ngantuk, ibunya pun berkata ya besok aja ya nak. Keesokan harinya, liburan berlanjut di kolam renang hotel. Lukas, Thomas, Simon, dan Henry lagi seru-seruan main bola di kolam renang. Sementara Maria berjemur sambil membaca catatan pekerjaannya. Di tengah keasikan itu tiba-tiba listrik padam. Terlihat dari mesin juicer yang tiba-tiba berhenti. Tak hanya itu, angin laut juga tiba-tiba bertiup kencang mulai mengembus dari arah pantai dan menerbangkan beberapa benda seperti bola termasuk sehelai kertas dari buku Maria. Saat Maria akan mengambil kertas tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh air. Burung-burung terlihat pada terbang ketakutan. Suasana seketika mencekam saat tanah mulai bergetar kencang. Suasana yang tadinya ramai tiba-tiba sunyi senyap. Semua orang terdiam di tempat. Maria langsung melihat ke arah pantai. Ternyata air laut seketika pasang dan menjulang tinggi, menerjang barisan pepohonan dan langsung menyapu habis hotel beserta isinya. Semua orang berteriak panik, tak ada waktu lagi untuk menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka tersapu ombak, termasuk keluarganya Maria. Henry berteriak untuk segera kabur dari situ sambil menangkap kedua anaknya. Sementara Lukas terpaksa harus melompat ke dalam kolam renang sebelum dia dihantam gelombang besar yang membawa material yang berbahaya. Di sisi lain, Maria hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa. Detik berikutnya, terlihat Maria yang sedang menangis sambil memeluk pohon kelapa. Dia berteriak minta tolong. Kenapa dia menangis? Ya wajar saja karena posisi Maria saat itu sedang berada di tengah arus yang sangat deras. Ternyata suasana sudah berubah. Pemandangan yang tadinya damai tiba-tiba berubah menjadi neraka yang mengerikan. Air mengenang memenuhi kawasan tersebut. Maria beruntung bisa berpegangan pada pohon kelapa sambil berteriak minta tolong. Di tengah kepanikan itu, dia mendengar suara anaknya. Lukas berteriak karena dia terbawa arus. Naluri seorang ibu tentu saja tidak akan membiarkan anaknya mati di bawah arus.
Dia pun nekat melepaskan pegangannya untuk mengejar Lukas dan langsung dihajar arus yang sangat liar. Maria dilempar ke sana kemari dan sesekali dia digulung gelombang. Lalu muncul kembali ke permukaan untuk mengambil napas sesingkat mungkin. Tidak beda dengan ibunya, Lukas juga digulung gelombang. Tubuh kecilnya benar-benar tidak berdaya melawan arus. Dia timbul tenggelam sambil menggapai sesuatu yang bisa dipegang. Di sini mereka harus benar-benar berjuang melawan arus. Tak hanya arus deras, mereka juga harus sebisa mungkin menghindar benda-benda atau ranting pohon yang tajam yang sewaktu-waktu akan dapat melukai mereka. Syukurnya, Lukas berhasil menggapai papan reklame jalanan. Sudah terbayangkan betapa tingginya gelombang tsunami ini. Sampai-sampai Lukas bisa selamat dengan bertengger di atas papan reklame jalanan. Tapi sayangnya, ibunya tidak berhasil menggapai papan reklame itu, membuat Lukas terpaksa harus terjun kembali ke dalam gelombang arus tsunami tersebut untuk bisa mengejar ibunya. Drama pengejaran ini cukup lama juga, sampai akhirnya mereka melihat sebuah springbed hotel yang ikut hanyut di depan mereka. Ibu Lukas memerintahkan anaknya untuk mengejar springbed itu. Lukas berhasil disusul ibunya. Mereka harus segera berpegangan tangan agar tidak berpisah, karena sedikit saja benturan bisa membuat springbed itu terbalik. Dan benar kan? Springbed itu akhirnya menabrak tiang listrik membuat mereka berpisah kembali. Jarak mereka semakin jauh. Ibunya sudah tidak melihat Lukas lagi. Entah terlempar kemana anak itu. Sementara arus makin deras membawa ibu Lukas ke lokasi yang berbeda. Ternyata Lukas masih hidup dan berjuang untuk tidak tenggelam. Di sela-sela perjuangannya, Lukas melihat sebuah mobil yang berisikan seorang bayi. Terdengar jelas suara tangis anak itu dari dalam mobil. Lukas tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat mobil itu menjauh terbawa arus. Tapi ini belum seberapa, karena detik berikutnya mereka harus kembali berjuang habis-habisan. Karena dari kejauhan Lukas melihat sebuah gelombang laut yang sangat tinggi mulai mendekati mereka. Ternyata ini adalah gelombang susulan, dan ini merupakan karakter dari gelombang tsunami. Gelombang kedua ini tidak terlalu besar, namun sangat berbahaya. Karena gelombang ini membawa berbagai material bangunan, batu, kayu, ranting, sampah, besi, bahkan sepeda motor. Maria berteriak agar Lukas segera mencari tempat berlindung, namun terlambat. Lukas sudah digulung ombak itu. Setelah perjuangan keras, Maria dan Lukas akhirnya bertemu di atas puing yang mengambang. Lukas memeluk ibunya erat-erat karena takut bakal terpisah kembali. Mereka melihat batang pohon kelapa yang mengapung dan cepat-cepat meraihnya sebagai pelampung agar tidak tenggelam. Disinilah Lukas dan ibunya menangis sejadi-jadinya, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang barusan mereka lalui. Ditambah lagi Lukas menanyakan keberadaan ayah dan kedua adiknya yang malah membuat ibunya menangis kebingungan kemana harus mencari mereka. Ketika arus air mulai tenang, mereka berjalan menuju daratan. Sekali-kali Lukas melihat ke belakang, takut kalau ada gelombang yang sama menyerang mereka kembali. Lukas sangat shock saat melihat banyak luka di tubuh ibunya, terutama kakinya yang mengeluarkan banyak cairan. Dan dia tambah shock lagi saat melihat kondisi lingkungan di sekitar mereka yang benar-benar hancur. Takut jika gelombang kembali menyerang, membuat Lukas menyarankan agar mereka mencari tempat yang aman. Namun saat melangkah, Maria dikejutkan oleh teriakan suara anak kecil. Di sini Lukas meminta ibunya untuk mengabaikan suara itu dan segera bergegas naik ke atas pohon sebelum gelombang tsunami datang kembali. Namun Maria menenangkan Lukas dan meminta agar mereka mencari asal suara itu. Mungkin karena profesi Maria sebagai dokter membuat rasa simpatiknya untuk menolong sesama manusia jadi muncul. Maria juga menambahkan siapa tahu itu suara adikmu Lukas. Namun Lukas sangsi kalau itu suara adiknya. Lukas sangat yakin kalau kedua saudaranya pasti sudah tewas di bawah arus. Akhirnya mereka menemukan seorang bocil yang bernama Daniel. Anak itu tertimbun puing-puing, namun terlihat dia baik-baik saja. Benar-benar ajaib. Saat berada dekat pohon besar itu, Lukas berusaha keras menolong ibunya naik ke atas karena kondisi ibunya tidak memungkinkan dia naik ke atas sendirian.
Di sela-sela usahanya itu, Lukas menemukan sekaleng minuman soda. Singkat cerita, sudah hampir 2 hari mereka bertengger di atas pohon besar itu. Dengan bermodalkan minuman soda, mereka bertiga bisa bertahan. Di sisi lain, air mulai surut dan mulai menampakkan kengerian. Tanah berlumpur, bangunan hancur, dan mayat bergelimpangan di mana-mana, termasuk bau busuk bangkai hewan dan manusia mulai menyerbak bercampur menjadi satu. Tiba-tiba Lukas berteriak. Dia melihat warga lokal yang sedang melakukan pencarian korban. Ibunya menyuruh Lukas agar segera turun dan menghampiri mereka. Dan berhasil. Akhirnya mereka dibawa untuk dievakuasi. Sebut saja orang ini Mang Ucup, warga yang paling dituakan di desa itu. Dialah yang menggeret tubuh Maria agar segera keluar dari lokasi tersebut. Dengan sisa tenaganya, Mang Ucup yang sudah tua ini masih kuat menarik tubuh Maria. Walaupun sebenarnya Maria benar-benar tersiksa jika dievakuasi dengan model seperti ini. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka berhasil dibawa ke desa Mang Ucup. Warga di sana benar-benar baik. Mereka segera membersihkan tubuh Maria dan memakaikannya pakaian bekas. Lalu mengangkat tubuh lemah Maria ke atas mobil pick-up dan segera dilarikan ke puskesmas terdekat agar bisa diberi pengobatan yang lebih proper. Maria benar-benar berterima kasih kepada semua warga desa yang telah menolongnya. Dalam perjalanan, Lukas benar-benar terkejut. Setiap tikungan dia melihat banyaknya korban yang bergelimpangan di jalan. Kebanyakan mereka adalah para turis asing yang sedang liburan di pulau itu. Saat melihat ibunya, Lukas merasa benar-benar beruntung karena masih bisa bertemu dengan ibunya yang masih hidup. Sesampainya di puskesmas, situasi benar-benar kacau karena jumlah pasien melebihi jumlah perawat dan dokter. Sementara ruang UGD sudah dipenuhi oleh para korban. Melihat situasi yang tak karuan ini, Lukas bergegas mendampingi ibunya agar tidak berpisah. Untungnya kehadiran Mang Ucup sebagai garda terdepan ikut membantu jalannya proses penyelamatan Dr. Maria. Di sana, Lukas melihat tayangan berita mengenai kerusakan parah akibat tsunami. Ia melihat warga lokal yang sedang melakukan pencarian korban. Sementara suasana rumah sakit sungguh memprihatinkan. Ribuan korban tergeletak dan berteriak kesakitan. Lukas dan Maria benar-benar beruntung karena mendapatkan ruang kelas 1. Tapi sayangnya kondisi Maria benar-benar sudah parah. Sebagai dokter, Maria tahu kalau dia sedang mengalami yang namanya shock hipovolemik, di mana kemampuan tubuh Maria untuk mengalirkan darah ke semua organ mulai terbatas. Maria meminta Lukas untuk mencarikannya antibiotik, namun karena perbedaan bahasa membuat Lukas kesulitan mencari antibiotik yang bertuliskan bahasa Inggris. Tiba-tiba seorang dokter muncul dan segera mengambil tindakan. Maria berkata kalau dia adalah seorang dokter juga, dan dia meminta agar segera diberikan antibiotik pereda sakit. Dokter itu mengerti dan langsung mengambil suntikan yang berisikan antibiotik dan menyuntikkannya ke tubuh Maria. Maria tenang kembali dan dokter itu melakukan tindakan lanjut yang dibutuhkan. Besoknya Maria dipindahkan ke sebuah ruangan terbuka. Di sana dia berkumpul kembali dengan para korban yang senasib dengan dirinya. Meskipun terluka, lagi-lagi jiwa kemanusiaan Maria sebagai seorang dokter kembali bergelora. Dia sempat-sempatnya menyuruh Lukas untuk membantu orang lain di puskesmas tersebut. Lukas kemudian membantu seorang bapak-bapak yang mencari anaknya. Bahkan dia mencatat nama-nama orang yang dicari keluarga yang lain. Dengan usahanya itu, Lukas berhasil mempertemukan seorang anak dengan ayahnya. Namun sialnya, saat kembali ke ruangan ibunya, ranjang Maria sudah kosong. Lukas pun panik dan mengira ibunya telah meninggal. Hingga akhirnya seorang perawat membawa Lukas ke tempat penampungan anak. Di sisi lain, Henry, ayahnya Lukas, ternyata masih hidup. Dia bersama kedua anaknya, Thomas dan Simon, ternyata mengungsi di lantai 2 hotel. Sama dengan Maria, Henry benar-benar putus harapan. Melihat kondisi hotel yang sudah porak-poranda membuat dia berpikir kecil kemungkinan Maria dan Lukas bisa selamat. Namun, Henry tidak putus asa. Dia tetap mencari bagian dari keluarganya yang telah hilang. Sampai-sampai dia membujuk kedua anaknya untuk ikut mobil evakuasi ke pegunungan agar mereka aman. Sementara dia akan tetap tinggal untuk mencari Maria dan Lukas. Dengan berat hati, mereka pun berpisah. Henry terus mencari Maria dan Lukas di tengah puing-puing sampai tengah malam. Tak pernah berhenti. Padahal kondisi Henry lagi terluka. Sampai akhirnya dia ditemukan oleh tim evakuasi dan dibawa ke penampungan. Di sana Henry sempat meminjam telepon pengungsi yang lain untuk mengabari temannya tentang kondisinya. Jadi ceritanya kali ini keluarga itu benar-benar terpisah. Lukas terpisah dengan ibunya, sedangkan Henry terpisah dengan Thomas dan Simon.
Kembali ke rumah sakit, Lukas akhirnya dipanggil oleh seorang perawat lokal yang cantik. Dia akhirnya dipertemukan kembali dengan Maria yang ternyata masih hidup. Usut punya usut, ternyata Maria baru saja menjalani operasi bagian dada. Lukas benar-benar bahagia karena bisa berkumpul kembali dengan ibunya. Di sisi lain diperlihatkan perjuangan Henry untuk mencari istri dan anaknya. Dia mencari dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Namun Maria dan Lukas tidak ditemukan. Kini tinggal satu tempat lagi yang belum dia datangi, yaitu Puskesmas Kapul Apa, tempat di mana Lukas dan ibunya dirawat. Bersama teman senasib yang baru dia kenal di lokasi, Henry pun bergegas mencari tumpangan menuju ke sana. Di saat bersamaan, terlihat Lukas yang sedang menjaga ibunya. Di sini Maria bertanya tentang warna kulit kakinya, apakah berwarna merah atau hitam. Saat melihatnya, Lukas cepat-cepat berkata kalau kulitnya masih berwarna merah, membuat ibunya sedikit lega. Di sini ibunya merasa haus dan meminta Lukas untuk mengambilkannya air. Lukas pun gercep ke bawah untuk mencarikannya, namun sayangnya isi air galon habis, membuat dia harus kembali ke atas. Di sisi lain, Henry sudah sampai di lokasi dan dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencari keluarganya. Ada momen yang sangat mendebarkan di mana Henry melewati ruangan Maria, namun mereka terhalang oleh tirai, benar-benar bikin greget. Bahkan Lukas dan Henry sempat berpapasan dan Lukas baru menyadari kalau itu adalah ayahnya, walaupun hanya terlihat kakinya saja. Dia pun bergegas mengejarnya, mencari ke sana dan kemari, bahkan dia naik ke tempat yang tinggi untuk mencarinya. Sementara itu adiknya Lukas, Simon dan Thomas bersiap-siap untuk diangkut ke tempat penampungan. Syukurnya Thomas kebelet pipis dan dia pun langsung turun dari mobil. Di sisi lain terlihat Henry yang terlihat lemas karena pencariannya kali ini hasilnya nihil. Henry pun nyerah, terbayang kalau istri dan anaknya sudah tewas dan membusuk di suatu tempat. Kali ini dia harus kembali untuk menjemput Simon dan Thomas. Dia tidak tahu kalau ternyata Simon dan Thomas juga ada di lokasi yang sama. Saat Henry akan pergi, entah mengapa mobil yang mengangkut Henry ini tiba-tiba mogok. Apakah ini petanda? Entahlah, jika sampai mobil ini hidup, mungkin Henry tidak akan bertemu dengan Lukas dan ibunya. Sementara itu, Lukas yang putus asa tak punya jalan lain selain berteriak memanggil ayahnya. Dan teriakan Lukas itu dikenal langsung oleh Thomas dan Simon. Mereka pun langsung bergegas mendekati kakaknya. Lukas melihat kedua adiknya benar-benar terkejut dan tak percaya. Semua perasaan bercampur aduk dan mereka pun saling berpelukan seolah-olah tidak ingin berpisah lagi. Dan sebagai bonusnya, Lukas juga melihat dari kejauhan kalau ternyata ayahnya juga mendengar teriakan cempreng Lukas tadi. Dan dia pun langsung memeluk ketiga anaknya sambil menangis haru. Isak tangis bahagia pecah saat mereka menyadari kalau ternyata mereka bisa berkumpul kembali dalam keadaan masih hidup. Lukas segera menuntun ayah dan adiknya untuk menemui Maria. Disinilah arti pertemuan itu, di mana kehadiran Henry dan ketiga anaknya ini memberi support ke Maria agar dia bisa bertahan. Maria yang sebentar lagi akan menjalani operasi bagian kakinya tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Dia yang tadinya hopeless entah mengapa bisa bangkit kembali dan bertekad untuk tetap hidup agar bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Di tengah malam, Lukas dibangunkan ayahnya. "Kita kembali pulang, Nak," kata ayahnya. Ternyata operasi ibunya berhasil. Maria telah melewati masa-masa kritisnya. Tak hanya itu saja, berkat Henry tidak pernah telat membayar iuran asuransi kesehatan keluarga, tepat esok harinya, dia dihampiri oleh seorang petugas asuransi yang ujung-ujung datang untuk mengurus pengobatan lanjutan Maria di Singapura.
Pesawat pun akhirnya terbang membawa mereka pulang dengan penuh kebahagiaan, dan cerita ini pun berakhir. Kesimpulan dari cerita ini adalah tetap berusaha, jangan pernah menyerah karena keajaiban selalu ada di sela-sela perjuangan itu. Bye.